Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kami kembali menjumpai Anda dalam segmen Halo Dokter. Kali ini bersama saya Rosa Holila. Dan pemirsa hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik sekali karena kita akan membahas mengenai tips kulit dan rambut sehat sepanjang masa. Nah, untuk itu pemirsa yang ingin bertanya-tanya secara langsung, secara interaktif bersama dokter kita yang sudah kita hadirkan ke studio TVRI Sumatera Selatan, boleh langsung telepon kami di 0711 311 454 atau boleh juga ketik pertanyaanmu di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Baik, kita sapa terlebih dahulu dokter yang sudah kita hadirkan ke TVRI Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama kita Dr. Yuli Kurniawati, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika, subspesialis dermatologi, kosmetik dan estetika. Halo dokter, Halo. Selamat datang di TVRI Sumatera Selatan ya dokter. Apa kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah mulai sehat. Luar biasa, sehat ya dokter ya. Baik, dokter seperti yang Rosa bilang tadi, kita akan membahas mengenai kulit dan rambut sehat sepanjang masa. Ya. Sebelum kita terlalu jauh ya dokter ya, Ya. Rosa pengen tanya dulu dokter, ini sebenarnya kesehatan kulit dan rambut ini seberapa penting sih dokter kita harus menjaganya? Tentu sangat penting dong. Mbak Rosa, kebayang nggak sih kalau dari atas ke bawah itu nggak ada kulit, nggak ada rambut? Mengerikan ya dok? Nah, iya, jadi kulit dan rambut itu sangat penting untuk kelangsungan hidup kita, gitu ya. Jadi kulit bisa mencerminkan apakah kita sehat, gitu ya. Betul. Apakah kita fit, gitu ya. Kemudian dari kulit kita bisa melihat apakah seseorang, misalnya kalau pucat ya, oh dia anemia gitu ya. Betul. Kalau misalnya kulitnya kuning, oh kemungkinan ada hepatitis gitu ya. Kemudian kalau banyak keringat, kalau dehidrasi, kalau kita pencet gitu kulitnya jadi lengket ya, itu merupakan suatu tanda dari tubuh kita. Kemudian juga mengatur regulasi dari suhu tubuh kita. Kemudian dia juga sebagai barir ya, sebagai barir bahwa menahan serangan dari luar, misalnya dari kuman ya, kemudian bakteri, jamur, virus gitu ya, juga cuaca gitu ya. Jadi sangat penting sekali kalau kulit sekali ya, dan Dok. rambut kita tidak sehat. Oke, ini seperti yang kata dokter ya, bahwasanya kulit ini juga bisa mencerminkan apakah tubuh kita ini sedang sehat atau tidak ya dok ya. Iya, betul. Ini artinya gaya hidup atau lifestyle ini juga akan mempengaruhi kesehatan kulit dan rambut ya dokter? Iya, betul. Sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau kita hidup kita merasa sehat gitu ya, tetapi kita lihat nih lifestyle kita gitu ya, kurang istirahat gitu ya, kemudian makanan ini penting sekali ya. Mempengaruhi ya dok ya? Kadang-kadang anak-anak sekarang itu malas sekali makan sayur, buah gitu ya. Jadi pada ini sesuatu bahan makanan, nutrisi yang sangat baik untuk tubuh kita, juga termasuk kulit gitu ya. Kemudian begadang nih, kalau misalnya yang mahasiswa yang lagi ujian gitu ya, atau pekerja yang wah kejar target lah ya gitu ya, itu juga akan mempengaruhi Kesehatan kulit ya kesehatan dok? kulit kita. Oke baik, selain lifestyle dan gaya hidup ya dok ya, apakah genetika ini juga akan mempengaruhi kesehatan kulit kita dok? Iya, pada beberapa penyakit kulit atau kelainan kulit itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Ya, jadi ada beberapa penyakit, misalnya seperti dermatitis atopi, vitiligo, gitu ya, akne, itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik. Walaupun ada beberapa penelitian yang itu belum, tetapi ada yang sudah jelas-jelas menyatakan bahwa itu adalah ada faktor genetik yang kita kenal dengan genodermatosis. Oke, selain kalau dia orang tuanya tidak mengalami hal tersebut, apakah juga bisa mempengaruhi dok lingkungan di sekitarnya untuk mengenai penyakit tentu kulit? saja. Jadi semua faktor ya bisa mempengaruhi lingkungan juga. Ya, jadi suatu kondisi misalnya ada kita gen, contohnya nih ya, gen ada suatu kanker, ya itu yang udah jelas nyata. Ada faktor genetik seorang menderita kanker, tetapi
dia menjalani pola hidup yang sehat, kemudian lingkungan yang dia buat semaksimal mungkin untuk baik, dan itu akan mengurangi resiko untuk terjadinya suatu penyakit. Oke, ini resikonya ada berbagai macam ya dok ya, bukan hanya genetika tapi lingkungan juga seperti Sangat itu. berpengaruh. Dan lifestyle juga ya dokter ya? Iya. Oke, nah ini penyakit kulit ini seringkali kita taunya acne gitu ya dok ya, tapi sebenarnya penyakit kulit banyak ya dok ya? Ini apa Banyak saja sih sekali. sebenarnya dok? Nanti di tayangan ada tuh, wah banyak sekali penyakit kulit ya. Tetapi ini mungkin yang terkait dengan topik kita pada sore ini. Kita mungkin akan lebih membahas tentang Kulit dan rambut kulit ya dok dan ya? rambut yang mungkin terkait dengan yang sedang digandrungi oleh para masyarakat juga gitu ya. Jadi dan kebetulan juga nih Mbak Uja, bulan Agustus September itu awareness rambut ya, tentang hair loss dan alopecia. Jadi kita mungkin bisa menjelaskan kelainan-kelainan rambut. Kadang-kadang ada pasien, dok saya ada kelainan rambut gitu ya, tapi nggak tahu mau berobat kemana sebenarnya. Iya benar dok ya, apalagi kalau misalkan banyak, bukan hanya dewasa ya dok ya, remaja juga sering mengalami rontok rambut gitu ya dok ya, atau kebotakan dini nih dok. Nah ini kenapa nih dok, penyebab utamanya terjadi kebotakan pada remaja atau dewasa awal dok? Ya jadi kita harus tahu dulu batasannya ya. Kalau yang disebut dengan rambut rontok atau effluvium, itu kerontokan rambut, jika di bawah 100 helai per hari ya, itu masih dianggap normal ya. Jadi kalau rajin nih, kalau kita aduh rambutnya rontok banyak gitu ya, kita coba ambil satu kantong tiap 24 jam, lalu kita hitung ada nggak kira-kira masih di bawah 100, itu masih bisa ditolerir karena ada fase pertumbuhan rambut yang akan mengganti si rambut ini akan tumbuh gitu ya. Tetapi kalau di atas itu, di atas 100 itu yang dikatakan telogen effluvium, dan bila berjalan kronik maka dia akan mengalami yang kita sebut dengan alopecia atau kebotakan. Oke, 100 helai per hari itu masih normal ya dok ya? Masih dalam batas normal, jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Nggak usah karena khawatir. Gini, dengan perbaikan sel rambut ya, dengan faktor nutrisi yang baik gitu ya, dengan perawatan yang baik dia akan tumbuh kembali. Akan Ada beregenerasi ya? Oke dokter, nah ini untuk menjaganya agar tidak rontoknya tidak terlalu banyak, ini apa saja nih sebenarnya dok harus kita perhatikan? Kalau untuk rambut ya, kalau untuk rambut itu mulai dari bagaimana kebiasaan kita melakukan perawatan rambut. Ya, misalnya bagaimana keramasnya ya, penggunaan sampo, kemudian kalau pada wanita penggunaan kerudung ya, jangan rambut basah ditutup. Oh gitu, nggak boleh ya dok ya? Jangan. Kenapa dok? Ya, itu akan membuat suatu kelembapan yang kurang menunjang untuk pertumbuhan rambut. Ya, jadi lama-lama rambutnya menjadi, akar rambut menjadi rusak. Ya, jadi kemudian penggunaan hair dryer yang terlalu dekat ya. Penggunaan rambut yang hair dryer yang terlalu dekat gitu ya. Kemudian juga kalau pada laki-laki sering menggunakan topi. Oh, tidak baik juga ya dok ya? Ini contohnya ya, kalau kita lihat di layar ya dok ya, ini rambut rusak. Penyebab rambut rusak. Banyak ya dok ya penyebabnya ya? Mungkin boleh dijelaskan satu persatu dokter? Ya. Dari penyebab rambut rusak ini? Ya. Yang paling umum apa saja nih dok? Banyak, jadi bisa misalnya dari pengaruh lingkungan ya. Tadi misalnya terlalu panas nih, pakai hair dryer, pakai styling rambut ya, catok itu tuh, cat rambut yang tidak cocok gitu ya, itu akan mempengaruhi si pertumbuhan rambut juga. Oke baik, dokter Roza pernah dengar juga ya dok ya, katanya kalau cewek itu nggak boleh setiap hari nih dok kerimbatnya atau basah rambutnya, ini benar atau mitos atau fakta nih dok? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk rambut itu sendiri, sebenarnya rambut itu ada tipenya, ya, ada tipe sama seperti kulit.
rambut yang normal ya, kemudian rambut yang berminyak. Nah, kalau rambut yang berminyak tuh kelihatan lepek. Betul. Ya, kelihatan lepek gitu ya. Mudah kotor gitu ya berminyak. Kemudian rambut yang kering yang ujungnya pecah-pecah itu ya sering kita kenal dengan rambut yang kering gitu. Nah, jadi perawatan rambut yang baik harus tergantung dari jenis rambutnya. Oh, kita harus mengetahui dulu ya dok ya, jenis rambut kita tuh seperti apa. Benar, betul. Kalau misalkan kebanyakan juga remaja ya dok ya, masih baru beranjak mau dewasa nih, biasanya sering dikuncir dok ya, sehingga rambutnya ngembang nih dok, terus nggak bisa balik lagi ke awal. Nah ini kenapa dok? Nah ya, bukan hanya kebiasaan dikuncir-kuncir, diikat-ikat tuh enggak ya, sebenarnya bukan itu. Jadi rambut itu juga ada tipenya, rambut yang jigrak, lurus ya, tergantung rasnya ya, tergantung juga secara genetiknya seperti apa. Ada yang rambutnya halus ya, yang tipis, ada rambut yang tebal, ada yang keriting ya, ada yang gimbal. Betul. Itu ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan rambut gitu ya. Jadi dari situ kita baru bisa akan menentukan perawatan rambutnya yang mana sih yang bisa kita gunakan ya, samponya. Kalau misalnya rambutnya normal ya, dan tergantung aktivitas kita. Betul ya dok ya. Kalau misalnya aktivitas kita sering di luar, panas, berdebu ya, harus keramas ya boleh setiap hari. Gunakan saja sampo yang mild. Sampo mild ya, jadi sampo yang ringan. Oh, yang ringan aja ya dok ya? Yang bisa digunakan setiap hari gitu ya. Tapi kalau misalkan kegiatannya di dalam rumah gitu, tidak terlalu kotor, ini bisa menggunakan atau keramas 2 hari sekali. 2 hari sekali. Gitu. Ya, jadi tergantung kondisi rambut. Tergantung kondisi rambut ya dok. Apalagi kalau sekarang ini di pasaran kita juga udah melihat ya dok ya, pilihan sampo yang sesuai dengan kebutuhan ya dok ya. Ini selain sampo juga biasanya ada perawatan lain nih dok, seperti hair tonic, seperti itu dok. Nah ini seberapa efektif sih dok penggunaan hair tonic dan teman-temannya dalam menjaga kualitas rambut kita agar tetap kokoh dan shiny gitu? Ya, sebenarnya sama dengan kulit juga ya rambut. Jadi kita harus analisis dulu bagaimana kondisi rambut kita gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kayak yang sekarang kan tren anak-anak remaja gitu ya, kulitnya masih muda ya, maksudnya ya anak-anak belasan lah, dia udah menggunakan pelembab lah, pakai serum lah, pakai segala toner, padahal itu tidak perlu. Belum perlu. Nah gitu. Ini peringatan ya dari dokter. Ya. Sama, jadi itu pada rambut juga gitu. Jadi kita harus menentukan dulu tipe rambut, jenis rambut, apakah rambutnya sehat atau rambutnya mengalami gangguan. Seperti misalnya dia berketon BK, atau gangguan pertumbuhan rambut, mudah patah. Nah itu harus kita analisis dulu gitu ya. Kita ada alatnya yang kita akan bisa monitor. Oh ya, kelainan rambut, atau kita periksa benar-benar. Baru nanti kita tentukan tuh rambut pakai sampunya ini gitu, perlu atau tidak pakai conditioner gitu. Oke, baik. Ini berarti memang di dunia kedokteran pun ada treatment tertentu ya dok. Betul. Ya, baik dari mulai melihat apakah permasalahannya seperti apa dan pengobatannya seperti apa. Baik dokter, kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Untuk itu pemirsa, kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Indonesia bukan hanya tentang kota-kota besar, tapi tentang jutaan desa yang menjadi denyut nadi negeri ini. Mereka tidak menuntut banyak, hanya kesempatan untuk maju, untuk hidup layak, untuk berdiri sejajar. Pembangunan dari bawah bukan sekadar slogan. Ini adalah gerakan nyata agar desa tidak lagi tertinggal, agar kemiskinan tak lagi diwariskan,
Karena ketika desa tumbuh, Indonesia bangkit, merata, kuat, mandiri. Ayo bangun Indonesia dari desa, demi keadilan, demi masa depan, untuk Indonesia Emas 2045. Melihat anggur ini sangat prospek. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, utamanya di dataran tinggi. Tantangannya ada di cuacanya, karena anggur itu sangat menyukai tempat atau daerah yang panas, dan kami itu di sini di 1000 mdpl itu sangat rentan. Di sini banyak kabut, di lain mungkin di sini adanya hama seperti kelelawar atau tupai, itu menjadi tantangan lah. Untuk budidaya anggur sendiri sebenarnya sangat memerlukan keterampilan khusus. Jadi untuk keterampilan itu sendiri seperti percabangan, pupuknya seperti apa, medianya seperti apa yang baik, dan iklimnya seperti apa, itu harus dipelajarinya memang tidak sebentar. Dampak positifnya sangat banyak sekali untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Kami ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin berkonsultasi bersama Dokter Yuli, silakan untuk dapat telepon kami di 0711 311 454 atau boleh langsung ketikkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Baik, kita akan membaca pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp kita, Dokter. Ini dari Lulu ingin bertanya, apakah rambut yang rontok setiap hari merupakan rontok berlebihan? Lalu bagaimana dokter caranya untuk mengatasi apabila rambut sudah mulai menipis, Dok? Nah, ini bagaimana, Dok? Nah, iya. Tadi sudah sempat kita jelaskan ya, Mbak Ocha, bahwa tergantung dari jumlah rambutnya yang rontok setiap hari. Kadang-kadang kita rontok banyak, tapi jumlahnya gitu. Pertama, jangan panik dulu. Kita lihat bahwa kalau misalnya jumlahnya kurang dari 100 helai, itu masih dalam batas normal dan kita evaluasi, kita perbaiki nutrisi makanan kita gitu ya. Kemudian kita lihat, kita evaluasi apakah benar penggunaan sampunya, apakah benar misalnya sering pakai hair dryer, pakai catok gitu ya, itu kan mempengaruhi kerontokan rambut. Jadi kita harus mencari penyebabnya dari kerontokan rambut itu. Oke. Harus dicari gitu harus ya. Harus dicari dengan cara berkonsultasi ke dokter ya, Dok ya? Seperti itu ya, iya, Dok ya? betul. Jadi harus apa namanya, konsultasi dulu deh, daripada nanti gini, berobat, bukan berobat sih, kadang-kadang pasien itu coba-coba produk gitu ya, tanpa tahu, oh ya pokoknya yang penting kita coba dulu, ini katanya untuk rambut rontok dipakai gitu ya, untuk rambut ketombe pakai gitu, padahal belum tahu penyebabnya apa gitu. Betul. Ya, nah itu yang harus penting kita anamnesis ya, kalau di kedokteran kita gali, mencari penyebabnya gitu ya. Kalau misalnya penyebabnya sudah kita ketahui, kita terapi sesuai dengan penyebabnya. Oke, nah ini biasanya apa saja nih, Dok, penyebab dari sering rambut rontok? Selain dari pengaruh hormonal, faktor hormon ya, juga faktor kebiasaan. Ya, faktor kebiasaan juga sangat berpengaruh. Tadi sudah kita jelaskan ya, misalnya
habis keramas nggak mau dikeringkan, langsung basah-basah dibiarkan saja kayak gitu ya, itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan rambut ya, gangguan si batang rambutnya jadi rusak ya. Terus kebiasaan mengikat rambut kenceng-kenceng. Oh, itu tidak boleh juga, Dok? Nggak boleh, kadang-kadang jadi misalnya mau bikin cepol nih belakang gitu ya, terus diikat kenceng-kenceng gitu ya, itu nggak boleh ya. Akhirnya nanti menipis di depannya gitu, rontok rambutnya, tertarik, jadi kan atraksi ya. Tuh, kalau kita lihat di layar ya penyebabnya gitu. Kemudian juga nih pengaruh nutrisi tadi ya, kurang makan sayur, buah, vitamin D juga ya, zinc gitu ya. Kadang juga kalau misalnya kita anemia, jadi harus dilihat juga pada kondisi-kondisi anemia, yaitu bisa terjadi kerontokan rambut. Oke. Nah, ya. Dan rontok rambut ini nanti lambat laun bisa mengakibatkan kebotakan tadi ya, Dok ya? Ya. Jadi nanti kalau kita lihat di gambar itu jenis kebotakannya ya, ada yang karena pengaruh hormon, yang di tengah itu telogen effluvium, jadi biasanya lebih banyak pada wanita ya gitu. Nah, ini gambarannya. Jadi mulai yang dari ringan hanya di tengah, kemudian lama-lama melebar akhirnya menjadi kebotakan gitu ya. Jadi itu kalau tidak diterapi dengan baik menjadi kebotakan yang menetap, apalagi misalnya disertai dengan infeksi sehingga menimbulkan jaringan parut. Itu akan lebih susah. Baik, bukan hanya itu saja ya, Dok ya, tapi seperti kata dokter tadi, faktornya juga dari pola hidup, pola makan ya, Dok ya. Katakanlah kalau misalkan seorang remaja tersebut atau orang dewasa awal sudah mengalami kebotakan dini nih, Dok. Nah, ini apa nih yang harus dilakukan, Dok? Nah, itu pengobatan seperti apa yang harus dia dapatkan? Ya, jadi kita harus anamnesis lagi tadi ya, kita tanyakan kalau misalnya masih remaja, kita tanyakan juga kepada orang tuanya, ada nggak faktor genetik, misalnya karena ini alopecia androgenik itu lebih banyak pada laki-laki ya. Nanti kita tanyakan apakah orang tuanya juga mengalami kebotakan yang sama dengan pola tertentu ya, terus punya kebiasaan apa ya, termasuk merokok ya. Oh, itu juga mempengaruhi ya, Dok? Sangat berpengaruh juga ya, kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah tidak dianjurkan ya, itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan rambut. Nah, itu yang penting dulu, nggak usah anamnesis dulu, kita gali dulu penyebab utamanya gitu ya. Atau misalnya si pasien baru selesai melahirkan, setelah melahirkan atau habis partus, nah itu juga karena pengaruh hormonal dia bisa juga mengalami kerontokan rambut. Ini artinya hormonal ini sangat mempengaruhi ya, Dok ya, baik itu dari kulit maupun rambut. Ya. Seperti itu. Satu lagi, kerontokan rambut itu juga bisa disebabkan karena infeksi. Ya, karena infeksi, misalnya pasien demam lama, ya, pada pasien-pasien tipoid lama, dia juga akan mempengaruhi kerontokan rambut. Ini yang juga menjadi pertanyaan pemirsa mungkin ya, Dok ya. Kalau misalnya kita mengalami kerontokan, ini berapa lama nih, Dok, rambut baru itu mulai muncul lagi atau beregenerasi? Ya, jadi ada regenerasi rambut ya, yang namanya siklus rambut. Kita akan evaluasi 3 bulan gitu ya, dari siklus rambutnya sampai setahun kita evaluasi gitu ya. Jadi ada fase-fase rambut, ada fase anagen, katagen, telogen, nah dia fase rambut. Gitu. Ini juga dari fase ini kita juga bisa melihat ya, Dok ya, kapan nanti rambutnya mulai tumbuh lagi seperti itu, Dok ya. Tapi nggak usah khawatir gitu ya. Jadi yang khawatir itu kalau misalnya kita mengalami kerontokan rambut ya, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, gitu. Ya itu harus khawatir sekali karena nanti lama-lama pelontos. Oke, baik. Ini tadi kita sudah membahas juga tentang rambut ya, Dok ya. Kita coba beralih ke kulit juga nih, Dok. Kulit ini sering identiknya dengan skincare gitu ya, Dok ya. Sebelum kita ke skincare, seberapa penting sih, Dok, kita mana yang lebih penting, Dok? Apakah perawatan dari dalam atau perawatan dari luar dengan menggunakan skincare? Perawatan dari dalam ya
penting sekali karena yang utama itu dulu. Oke. Karena kan tadi ada kaitannya, kalau misalnya tubuh kita sehat, kulit juga akan ikut sehat gitu ya. Betul. Kalau misalnya ada gangguan di dalam tubuh kita, biasanya suka akan terlihat pada kulit kita gitu ya. Dan kulit juga ada pergantian sel kulit, jadi nggak usah takut ya. Sel kulit kita akan berganti setiap 2 sampai 3 minggu, itu akan terjadi regenerasi gitu. Nah, yang menjadi masalah apabila terjadi regenerasi ini terganggu gitu ya, misalnya memanjang ataupun memendek gitu ya regenerasinya. Nah itu yang sangat penting kita ketahui gitu ya. Dan nggak usah khawatir, jadi asal misalnya nutrisi kita bagus, pola makannya bagus ya, menghindari junk food, menghindari makanan yang terlalu manis seperti itu ya, kulit kita akan lebih baik sensitif ya, dan gitu, lebih baik gitu ya, tidak mudah kusam gitu. Kemudian jika ada luka atau mengalami kelainan kulit, dia akan lebih cepat perbaikan kulitnya. Oke, baik. Nah ini kita lihat di layar ya dok ya, tips memilih pelembab. Nah ini mungkin apabila remaja ya yang baru mau mulai menggunakan pelembab seperti itu dok. Nah ini sering kebingungan nih sebenarnya yang cocok dengan jenis kulit yang seperti apa dok? Iya, ini jadi seringkali bukan kesalahan, ketidaktahuan ya, bahwa pelembab ini digunakan pada usia-usia 20 tahun ke atas, 25 tahun ke atas. Oke, di bawah itu tidak boleh dok? Sebaiknya tidak, kecuali kalau memang ada kondisi-kondisi kulit kering, serosis ya, istilahnya serosis kutis pada anak-anak. Itu kita gunakan pelembab, tapi bukan di wajah, tapi di area badan, ya area kulit yang lain kayak gitu, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan anak-anak itu, ini sekarang banyak tuh trennya. Iya dong, ya. anak-anak Jadi, sekolah sudah menggunakan pelembab. Betul. Karena itu mereka lihat dari medsos ya yang menggembar-gemborkan produk skincare yang mengandung pelembab seperti itu. Nah itu yang harus diperhatikan bahwa jangan sampai salah langkah. Karena seringkali pasien remaja bersama ibunya ke praktek itu biasanya berdua itu berantem bantah-bantahan di depan saya, karena biasanya orang tua kan memberikan arahan ya gitu, oh jangan pakai ini karena selain dok, memang belum perlu gitu ya, dan juga dijual secara online kadang-kadang atau beli bebas gitu ya dengan harganya lumayan mahal gitu ya, dan itu menimbulkan gangguan pada kulit mereka gitu. Tapi biasanya kan remaja semau gue dong, ya kan? Jadi akhirnya sudah setelah ada gangguan, misalnya aknenya bertambah berat, mukanya udah merah-merah, baru berobat. Nah pada saat itulah biasanya saya menjelaskan bahwa ini sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang tuanya sangat benar gitu. Oke, karena anak remaja yang di bawah 20 belum membutuhkan ya dok ya hal-hal yang seperti itu. Betul. Efek sampingnya dok, kalau misalkan remaja sudah mulai mencoba obat-obat, pelembab yang dijual di pasaran, ini apa yang paling parah nanti akan didapatkan dok? Gini, yang paling sering terjadi ya kalau pada masa remaja itu kan sirkulasi hormonal ya, belum stabil, sehingga memang mudah misalnya berjerawat gitu ya, misalnya berjerawat. Nah kalau dia menggunakan pelembab, apalagi menggunakan pelembab yang memang tidak cocok pada kulitnya, ya itu justru akan memperparah aknenya gitu. Ya bukannya bertambah baik gitu. Dok kulit saya kering jadi saya pakai pelembab gitu. Tetapi karena tadi tidak sesuai, kemudian kita nggak tahu kandungan pelembabnya apa sih yang dipakai. Iya betul, apalagi banyak skincare yang beredar ini yang kita tidak ketahui ya dok, kandungannya seperti apa. Baik dokter, kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai skincare dan juga treatment kecantikan bagi kulit yang sehat dan juga rambut yang sehat. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Halo Dokter, kami akan kembali sesaat lagi.
koi saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi, ada yang suruh ternakin ikan koi. Alhamdulillah banyak indukan-indukan dari penghobi yang percaya gitu untuk ditelorin di sini. Jadi kualitas ikannya bagus, harganya jualnya juga pasti bagus, ya nilai ekonominya juga bisa mencukupi keluarga gitu. Kalau untuk pemula gampang banget ya, bisa di lahan kecil seperti pet terpal gitu untuk peternak, punya sepasang indukan, misalnya jantannya 3, betinanya 1, udah netes 3 hari, 4 hari baru pindah ke kolam yang lain. Insya Allah bisa gampang lah ke depannya. Harapannya ingin dimajuin lagi perkoian di Sukabumi ya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Seiring perkembangan teknologi dan menghadapi era digital, TVRI Sumatera Selatan terus berupaya beradaptasi dengan teknologi terkini. Penggunaan platform digital seperti media sosial dan layanan streaming menjadi salah satu strategi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kebutuhan informasi yang semakin dinamis menjadikan TVRI Sumatera Selatan terus berkembang dengan menghadirkan berbagai program yang menarik dan bermanfaat. Sebagai media penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Dengan komitmen untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, TVRI Sumatera Selatan akan tetap menjadi sumber informasi terpercaya serta media pelestari budaya lokal bagi generasi mendatang. Sehingga TVRI Sumatera Selatan siap mendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan untuk menyukseskan Sumsel maju terus untuk semua. Pemirsa masih bersama kami dalam Halo Dokter dan kita akan menyambung pembahasan kita bersama Dr. Yuli mengenai kesehatan kulit dan juga rambut. Namun sebelum itu Roza ingin tanya dulu nih dokter, biasanya kesehariannya praktek di mana aja nih dokter? Saya prakteknya memenuhi aturan 3 tempat praktek. Oke, ada 3 tempat ya dokter ya? Iya. Jadi pertama di Rumah Sakit Muhammad Husin, ya di bagian atau di KSM Dermatologi, Venerologi dan Estetika. Terus di Apotek Aditya 3 di Jalan Cipto. Oke, ada Bukit ya. Bukit ya. Nah, di situ daerah Bukit ke belakang Masjid Taqwa. Yang ketiga saya juga berada di Klinik Hospital Caritas. Oke, banyak juga ya dokter ya. Banyak, cuma 3. Oh ya 3. Untuk hari dan jamnya dokter, ini biasanya prakteknya di RSMH di jam berapa dan hari apa aja dokter? Kalau di RSMH ya tiap hari, karena kan saya juga sambil mengajar. Bekerja sebagai dosen juga ya. Jadi ada koas, ada residen, ada PPDS. Yang belajar untuk dermatologi, venerologi, dan estetika. Oke, kalau praktek di luar hari apa saja dokter dan jam berapa? Tiap hari sore. Tiap hari juga, oke.
Oh, berarti di RSMH paginya gitu ya dok ya? Nanti setelah ini sore baru di tempat praktek di luar? Ya, di Klinik Aditya 3. Oke, baik. Dokter, kalau misalkan kita penyakit kulit yang seperti apa sih dok yang sebaiknya dikonsultasikan ke dokter? Kalau misalkan penyakit seperti kulit kering, jerawat, apakah memang sebaiknya boleh ke rumah sakit atau sebaiknya hanya ke klinik kecantikan saja dok? Yang pasti harus menemui dokter SPDVE. Gitu ya, jadi karena kelainan kulit apapun mulai dari bayi sampai orang tua itu adalah bidang yang ditangani oleh dokter spesialis DVE. Oke. Gitu ya, jadi sebaiknya memang supaya sudah tahu dulu nih, oh penyebabnya ini, misalnya oh jenis kulitnya ini, gitu ya. Jenis kulitnya kering, oh harus begini, gitu ya. Kalau anak-anak misalnya oh ada gangguan yang dia bersifat radang kah atau ada infeksi kah gitu ya, dari mulai bayi itu dari neonatus kita juga belajar karena ada yang pelajaran mengenai genodermatosis. Genodermatosis itu secara penyakit-penyakit kulit yang diturunkan atau secara genetik. Gitu ya, bisa berupa sindrom-sindrom tertentu seperti itu. Kemudian pada tindakan-tindakan estetik juga kita kerjakan. Kemudian kelainan-kelainan kulit pada orang tua itu bidangnya SPDVE. Oke. Dan kelainan-kelainan kelamin. Kelamin, karena juga Ya, selain penyakit kulit juga kelamin ya dok Iya, ya? betul. Oke, baik. Ini artinya kalau kita ingin mengetahui akar permasalahannya seperti apa, mungkin pemirsa bisa berkonsultasi langsung ke dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika ya dokter ya? Iya, Oke, baik. betul. Kalau ke rumah sakit RSMH nih dokter, katakanlah ingin berobat ke sana, apakah boleh juga berobat tentang kecantikan dokter? Boleh, kita ada klinik yang namanya Diviers ya. Oke, ada klinik tertentu Diviers, ya dok ya? gitu ya. Jadi itu klinik kesayangan kami, klinik Blue Klinik. Jadi di Geraha lantai 3. Di Geraha lantai 3. Oke, baik. Ini pemirsa yang ingin mengkonsultasikan bukan hanya kesehatan tetapi kecantikan juga bisa ya dok ya? Ya. Langsung ke Geraha lantai 3. Oke, baik. Sebenarnya istilahnya bukan kecantikan, Kecantikan loh. ya, Dok? Estetika. Oke. Dalam dunia medis disebut dengan estetika. Estetika. Oke, baik. Gitu. Karena cantik itu relatif. Betul. Dokter, kita membahas tentang treatment ya dok ya. Tadi kita sudah membahas apa saja penyakit dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini treatment nih dok. Mungkin kita ke rambut dulu ya dok ya. Yang tadi ya. Tadi Itu salah satunya sih. kebotakan ya dok ya. Ini treatment apa saja nih biasanya yang bisa diberikan oleh dokter ya. dok? Kalau untuk rambut tergantung jenis penyakitnya juga, tergantung kelainannya ya. Jadi kalau misalnya telogen effluvium, kita kan sudah analisis nih. Kalau misalnya dia ternyata dari faktor nutrisinya ya kita harus perbaiki ya dengan pemberian suplemen, vitamin D3 atau zinc atau vitamin E ataupun juga zat besi gitu ya, kemudian nutrisi yang lain, kemudian melakukan misalnya perawatan rambut dengan krim bat yang sesuai ya, jadi dilakukan oleh pengawasan dokter kulit juga gitu ya, dan pemberian tonik, hair tonic yang dilakukan oleh dokter SPDV gitu. Oke. Tapi kalau misalnya sudah terjadi kebotakan yang cukup luas ya, setelah kita tahu penyebabnya, kita bisa melakukan tindakan misalnya dengan melakukan injeksi dengan PRP ya, plasma rich protein. Itu kita lakukan injeksi, kemudian juga kita lakukan injeksi misalnya kortikosteroid, tergantung apa yang menjadi penyebab dari kebotakannya. Oke, baik. Seperti yang kata dokter ya, ini kita lihat di layar. Rambut rontok ini tidak perlu khawatir ya dok ya, karena semua ada solusi ya dok ya, kalau datang ke dokter. Asal jangan udah di segala macam cara, udah berat baru, nah itu tentu akan pengobatannya akan menjadi lebih lama. Betul gitu, sekali. Ya. Ini selain rambut rontok, kebotakan dini juga bisa terjadi di permasalahan rambut. Ya. Kita coba ke permasalahan kulit nih dok ya, karena dokter ini dokter estetika ya dok ya. Rosa ingin tanya dok, ini yang lagi tren sekarang ini perawatan kulit yang apa nih? Seperti apa dok?
Perawatan kulit ya, kalau kita buka-buka di medsos gitu ya, yang masih sering ditayangkan kayak gitu, misalnya ada skin booster, ya, terus ada Facial gitu ya dok ya. tanam benang ya seperti itu, Botox gitu ya dok ya. injeksi botox, kemudian laser ya, kemudian HIFU, radiofrekuensi, segala macam, cukup banyak, dan ini memang suatu bidang yang sangat menjadi perhatian ya, karena dianggap menjadi apa ya, sumber penghasilan gitu ya bagi orang-orang tertentu. Oke. Ya, karena sebenarnya gini, segala treatment estetik itu harus dilakukan oleh dokter-dokter yang berkompetens dengan kemampuan menguasai alatnya, mengetahui tindakannya dengan baik dan benar, sehingga jangan sampai terjadi komplikasi akibat tindakan-tindakan yang dilakukan. Oke, baik. Karena ini bukan hanya berbicara tentang komersil saja ya dok ya, Iya. tapi keselamatan pasien Keselamatan juga pasien sangat dan penting. keselamatan dokternya. Oh, keselamatan dokternya juga. Oke, baik. Kalau kita salah pilih tempat berobat ya dok ya, salah pilih klinik lah seperti itu. Iya. Nah ini biasanya penyakit atau permasalahan kulit yang seperti apa nih dok yang bisa muncul dan Ya, timbul? banyak, tergantung apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi prosedural bukan hanya dari tindakan, tetapi juga penggunaan krim ya, pengawasan, karena skincare ini ya tadi, karena memberikan apa ya, harapan secara komersil lebih menarik gitu ya, dengan menjual krim segala macam itu. Tetapi harus diperhatikan ada efek sampingnya yang sangat jangka panjang. Kita banyak sekali menemukan pasien yang sudah justru hitam-hitam wajahnya atau merah-merah seluruh mukanya gitu ya. Itu akibat yang dilakukan suatu pemberian krim atau penggunaan krim yang berulang-ulang gitu, atau ya dulu namanya abal-abal gitu ya, krim abal-abal gitu ya. Ini memang suatu kerja berat untuk semua, bukan hanya BPOM ya. Tetapi semua masyarakat juga harus aware dengan kesehatan kulitnya gitu. Jangan mau putih aja. Betul. Gitu ya. Padahal kulit putih itu justru riskan terhadap timbulnya kanker kulit. Oke. Cantik bukan berarti kulit putih ya dok ya? Betul gitu. Tapi banyak nih dok yang ingin kulitnya putih dok, sehingga banyak orang yang infus whitening seperti itu dok ya. Ini apakah sebenarnya infus whitening ini berbahaya atau aman sebenarnya dok? Makanya harus dilihat dulu kandungannya apa gitu ya. Artinya jangan sampai kita menjadi suatu korban gitu ya, korban karena ketidakketahuan kita gitu ya. Jadi apa sih yang diinjeksikan? Vitamin misalnya yang sering vitamin C misalnya dosis tinggi. Nah, kalau misalnya penyuntikan vitamin C dosis tinggi, apakah nanti akan terjadi suatu bentuk gangguan ginjal? Ya, itu sering sekali terjadi. Oke, ini kalau kita lihat di layar ya dok ya, tren tindakan estetika nih seperti yang dokter bilang, ada HIFU, ada tanam benang dan lain sebagainya dok ya. Ini mungkin pasiennya juga banyak, salah satunya seperti itu ya dok ya, banyak ada jerawat seperti itu dok. Nah ini akibat dari penggunaan estetika tersebut atau tidak dok? Tergantung, jadi ada yang karena penggunaan skincare-nya atau tindakan-tindakan yang tidak kompeten ya. Misalnya seperti itu, injeksi, ada yang menggunakan silikon yang padahal tidak boleh digunakan lagi, atau misalnya tanam benang ya, yang sekarang yang mau bikin tirus-tirus gitu ya. Dan akhirnya kalau kita lihat ya Mbak ya, kalau di luaran gitu, kok mukanya jadi sama semua gitu ya. Jadi setipe gitu, lancip-lancip nggak keruan gitu ya. Jadi itu padahal untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu ya, itu perlu ada proporsi wajah yang tiap orang berbeda. Jadi misalnya Mbak Ocha nih, oh ya ternyata untuk tindakan meniruskan wajahnya harus perlu berapa helai benang gitu, dengan metodenya apa, tipe benangnya apa, itu harus dipelajari dengan baik gitu. Kalau enggak nanti sama semua, kalau kita lihat di jalan-jalan, wah muka orang tuh sama semuanya lancip-lancip gitu. Dagunya lancip, hidungnya Iya lancip. betul. Jadi itu setiap orang tuh punya proporsi wajah sendiri. Oke, dan ditakutkan kalau kita asal pilih klinik kecantikan yang tidak
tidak aman seperti itu dok ya. Takutnya nanti malah permasalahan kulit lain yang muncul ya dok ya. Tindakannya juga harus bersih, clean benar, jangan sampai terjadi misalnya ada timbul granulom, jadi bentol yang nggak hilang ya, sehingga harus dilakukan tindakan yang lebih apalagi ya, dengan tindakan operasi lah, harus menghilangkan. Oke. Baik dokter, kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Untuk itu pemirsa, kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Disinilah kami berdiri, mengabarkan yang positif, mewartakan semangat, menyatukan cerita rakyat jadi inspirasi bangsa. Karena kemajuan tak pernah datang sendiri. Ia tumbuh bersama suara, wajah, dan semangat kita semua. TVRI Sumatera Selatan, bersama maju, bersama menginspirasi. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar, hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, pernah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter dan kita akan membahas mengenai kulit dan juga kesehatan rambut sepanjang masa bersama Dr. Yuli tentunya. Dokter, tadi kita sudah membahas juga sedikit tentang skincare dan juga treatment ya dokter ya. Kalau di rambut tadi kalau ingin mengatasi kebotakan dini bisa dengan PRP tadi dok ya. Dan juga salah satu mungkin yang sering menjadi pertanyaan masyarakat nih dok tentang menanam rambut dokter. Nah ini bagaimana dok kalau di dunia medis? Ya. Hair transplant itu satu teknik yang bagus ya, yang paling baru gitu ya. Sebenarnya sih bukan paling baru karena dulu juga sudah pernah dilakukan, tetapi sekarang dengan teknik yang makin berkembang dan kemajuan teknologinya juga mendukung ya, sehingga pertumbuhan rambut yang dilakukan dengan metode hair transplant itu mempunyai resiko untuk tumbuh
menjadi lebih besar Oh, gitu. Bukan oke. resiko, itu sebenarnya justru harapan untuk tumbuh rambutnya menjadi lebih besar dibandingkan metode yang lama-lama gitu. Oh, ya. meskipun dia ditanam, tetapi dia ada kemungkinan tumbuh juga ya dok secara Iya. alami. Ya, Itu jadi prosesnya gimana sih dok? namanya kan hair transplant. Jadi kayak kita memindahkan rambut yang di belakang, kita pindahkan ke area yang kebotakan gitu ya. Tetapi harus diingat bahwa pengerjaan itu bukan kayaknya gampang gitu. Itu sangat sulit sekali dan pengerjaannya juga cukup makan waktu ya. Oke. Tergantung dari luasnya, bisa kadang-kadang bisa sampai 4 jam mengerjakannya, dan itu dikerjakan oleh tim, bukan oleh satu orang. Nggak bisa satu orang ya Nggak dok bisa. ya? Dia ada tim yang untuk mengambil folikel rambutnya, kemudian ada yang harus kita cacah ya, kita potong, kemudian kita masukkan lagi seperti menanam padi. Gitu ya. Saya pernah ikut dan kemudian saya, aduh capek banget ya mengerjakan kayak gini. Wah nggak sanggup deh. Biasanya Buat sampai yang berapa muda-muda jam aja. dok? Kenapa? Biasanya sampai berapa jam dok? Cukup lama. Lama ya dok ya? Ya itu kan nanti tergantung luas hair transplant-nya gitu. Waktu kita pernah workshop ya, pernah ikut. Saya oh seperti itu caranya, supaya tahu ya bagaimana sih sebenarnya hair transplant. Kebetulan saya ikut, kemudian saya geleng-geleng Pak. Wah ini cukup anak muda saja yang lebih kuat gitu ya, karena kan itu memakan waktu lama cukup lama. Untuk pasiennya sendiri ya, juga untuk timnya gitu ya, untuk melakukannya gitu. Walaupun hasilnya cukup bagus. Bagus ya gitu, dok ya? Efektif gitu ya dok ya? Ya, tetapi kita sebelum dilakukan tindakan hair transplant itu juga biasanya ada screeningnya, ya, ada screening, dilihat dulu, diperiksa gitu ya, pemeriksaannya apa saja, mulai dari ada nggak, kalau misalnya dia penyebabnya autoimun ya agak susah tumbuh, misalnya seperti itu ya. Jadi harus di screeningnya harus bagus. Oke, nah ini untuk efek samping nih dok. Apakah ada efek samping dalam hair transplant itu? Sejauh ini minimal ya efek sampingnya. Jadi justru itu yang mungkin yang terakhir dipilih gitu ya. Karena selain itu juga kan biayanya cukup Mahal ya dok. gitu ya. Jadi tindakan-tindakan itu karena efek sampingnya juga minimal, kemudian harganya juga biaya cukup mahal ya. Jadi chopper nggak terlalu banyak, misalnya ya hanya memar sedikit, misalnya ya itu sih wajar ya, misalnya hanya inflamasi sedikit di area gitu. Dan faktor resiko infeksi kalau misalnya perawatan setelah transplantasi rambut tidak dilakukan dengan baik. Oke, Gitu. tapi untuk efek sampingnya hampir tidak ditemukan ya dok ya? Jangan kepikir bahwa sampai ke otak, enggak lah. Takutnya gitu. karena Jadi hanya ini- di permukaan. Oh hanya di permukaan saja ya Ya, dok ya? di scalp. Nggak sampai membolongi. Oh enggak. Takutnya ya Enggak dok? Enggak ya dok ya? Oke baik. Dokter, kita coba beralih ke kulit ya dok ya? Nah ini sebaiknya kalau misalkan bukan hanya remaja saja nih dok ya, mungkin orang dewasa seperti Roza juga kebingungan nih dok, bagaimana cara step-step dalam skincare dok? Ini sebaiknya yang benar itu yang seperti apa sih dok? Ya, sebenarnya nggak perlu bingung-bingung karena zaman dulu juga nggak pernah repot-repot ya. Nggak terlalu banyak Orang kalau step-stepnya zaman dok ya? dulu kulitnya juga mulus-mulus ya nggak? Iya benar. Jadi sebenarnya yang penting adalah tahapan bagaimana cleansing, jadi membersihkan wajah dengan baik. Kemudian kalau untuk yang dewasa ya sampai ke dewasa gitu, perlu pelembab, perlu ya. Kemudian sunscreen itu sangat penting. Kenapa dok sunscreen ini Ya, sangat penting? pengaruh sinar matahari di kita negara yang khatulistiwa, sinar matahari itu cukup tinggi ya, dan efeknya terhadap kulit juga kurang bagus. Artinya gini, kalau tidak menggunakan sunscreen dia akan mempunyai resiko akan mempermudah proses aging, penuaan, gitu ya. Kemudian resiko timbulnya suatu pigmentasi, Flek-flek hitam gitu ya, dok ya? Gitu. Oke baik. Seperti itu.
Tapi sering sekali kita melihat ya dok ya, banyak sekali skincare yang dijual di pasaran ini kita nggak tahu nih sebenarnya kandungannya apakah memang aman atau tidak. Karena memang akhir-akhir ini juga sering banyak ya berita dokter ya bahwasanya apa yang diklaim dengan kandungannya ternyata berbeda dok. Nah ini bagaimana caranya kita membedakan mana yang skincare yang bagus, mana yang buruk seperti itu dok? Jadi skincare itu tergantung kebutuhan kita gitu. Ya, jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa tergantung dari jenis kulit. Ya, jadi jenis kulit. Jadi kalau misalnya menggunakan sabun, jenis kulit juga kita bisa menilai bahwa kalau kulitnya berminyak, kita cari produk skincare untuk kulit berminyak. Tapi yang paling penting adalah kita harus lihat labelingnya. Labelingnya apakah ada POM atau Departemen Kesehatan, itu dulu. Ya, kemudian kita bisa cek beneran gak sih, karena kan banyak aja juga yang ditempel-tempel doang. Iya benar. Nah, jadi itu bisa dicek barcode-nya keluar nggak gitu, atau mau agak rajin sedikit ke BPOM ya di Jakabaring ya kan, itu bisa dilayani dengan saya mau pengen tahu dong ini isinya apa gitu, boleh. Oke. Bisa. Ini artinya pemerintah juga mendukung ya dok ya agar kesehatan pasien ataupun kesehatan masyarakat terhadap skincare ini juga aman. Iya. Itu. Oke. Baik dokter, sebelum kita menutup ya dokter, ada satu pertanyaan dokter. Dia sudah mencoba menggunakan moisturizer secara berkala ataupun setiap hari dokter, tetapi mukanya tetap kering nih dok. Ini bagaimana nih penanganannya dok? Ya, seperti tadi Mbak. Jadi Kulit kita lihat kering. dulu pakai moisturizer isinya apa. Oh masih balik-balik lagi kandungannya Ya, dok ya? kandungannya harus dilihat, kemudian jenis kulitnya apa. Kalau misalnya kulitnya kering ya, kita harus cari. Oh ya, harus cari yang si pelembab yang mengandung oily gitu ya, sehingga kulitnya juga bisa lebih lembab, Ternutrisi ya dok? menarik humektan yang bersifat humektan juga gitu ya. Jadi kalau misalnya bingung-bingung, kontrol dulu dong gitu, Kontrol ya? nggak apa-apa kok gitu ya, cek gitu, bisa ke RSMH gitu, di Poli Divi gitu ya, di Poli Divi di lantai 2 gitu ya, kalau Geraha di lantai 3. Baik dokter, Roza simpulkan sedikit ya dokter bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan kulit yang sehat dan juga rambut yang sehat harus memperhatikan dari pola hidup, pola makan ya dokter ya, betul. dan pemilihan skincare-nya. Ya. Oke baik, terima kasih banyak dokter. Satu lagi boleh. harus Silakan, cermat menjadi konsumen. Cermat menjadi konsumen, harus mengedukasi diri, Betul. memperbanyak pengetahuan ya Iya. dokter ya. Oke baik, terima kasih banyak dokter sudah mau main ke TVRI Sumatera Selatan. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter. Saya Roza Holila pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali.